Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran online kita, yaitu pada mata pelajaran bahasa Arab. Pada kali ini atau pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, kita akan masih membahas sebuah tema tentang sholat. Kemarin kita sudah mempelajari percakapan antara Mustafa dan Qusay, yang diantara dari mereka berdua itu ada yang tidak mengerjakan sholat, salah satu sholat 5 waktu di masjid, dan alasannya karena kesiangan bangunnya dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas sebuah teks percakapan yang baru, yaitu antara Shadiq dan Shabir. Ada dua orang, yang pertama Shadiq dan yang kedua adalah Shabir. Seperti biasa, saya akan bacakan semua teks percakapan yang ada, kemudian saya akan terjemahkan dan kalian wajib untuk mencatat. Dan untuk kalian walaupun di rumah tetap ikuti apa yang saya ucapkan dan praktekkan apa yang saya bacakan di teks percakapan ini. Kita mulai saja. Yang pertama, Shadiq berkata kepada Shabir, "Hada adhanul asri." Kata Shadiq, "Hada adhanul asri. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjid afdal. As-salatu fil masjid afdal. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu qaribun. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kaslan. Anta kaslan. Hada sahihun. Asif. Hada sahihun. Asif. Ana dhahibun ilal masjid. Intazir. Ana dhahibun ma'ak. Intazir. Ana dhahibun ma'ak. Sekali lagi saya ulangi agar lebih kalian pahami dan kalian mengerti. Shadiq berkata kepada Shabir, "Hada adhanul asri. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjid afdal. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu qaribun. Hal anta maridun? La, ana bi khair. Anta kaslan. Hada sahih. Asif. Ana dhahibun ilal masjid. Intazir. Ana dhahibun ma'ak. Intazir. Ana dhahibun ma'ak." Ingat, di sini Shadiq adalah tokoh yang kata-katanya ini berwarna biru, sedangkan Shabir itu memiliki kata-kata yang berwarna orange. Jangan tertukar karena di percakapan yang sebelum akhir ini ada perubahan tempat antara Shadiq dan Shabir. Yang awalnya Shadiq jadi pembicara pertama, kemudian di sini Shabir menjadi pembicara yang pertama, kemudian Shadiq jadi yang kedua. Jangan sampai tertukar. Oke, sekarang saya baca ulangi kembali semua, kemudian saya terjemahkan dan kalian catat di buku catatan kalian. Shadiq berkata kepada Shabir, "Hada adhanul asri. Hada adhanul asri." Hada artinya ini,
untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Kenapa laki-laki? Kenapa mudzakkar? Karena kata setelahnya itu adzanul asri, adzan tanpa ta marbuthah. Itu menandakan kata ini adalah mudzakkar, makanya menggunakan kata hadza yang artinya ini, ditujukan untuk laki-laki atau mudzakkar. Hadza adzanul asri, ini adzan asar. Jadi shadiq itu mendengar suara azan dan azan waktu sholat asar. Kemudian Shabir yang mendengar kata shadiq itu sontak berkata, hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina artinya ayo atau mari, ilal masjid ke masjid. Ila artinya ke dan al masjid artinya masjid. Hayya bina ilal masjid, ayo kita ke masjid. Kemudian Shadiq berkata, ana usalli fil bait. Ana usalli fil bait. Saya sholat di rumah. Saya akan sholat di rumah. Ketika Shabir mengajak ke masjid, ternyata Shadiq berkata, saya sholat di rumah. Kemudian Shabir berkata atau membalas perkataan Shadiq barusan, as-salatu fil masjid afdal. As-salatu fil masjid afdal. Sholat di masjid itu lebih utama atau lebih afdal atau lebih baik. Kemudian Shadiq beralasan, al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun, kata Shadiq. Masjid itu jauh. Masjid itu jauh. Tapi kata Shabir berkata lain, al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Masjid itu dekat. Ba'idun jauh, qaribun dekat. Kata qaribun ini dekat sering kita gunakan, kita pakai dalam bahasa Indonesia dengan kata karib atau sahabat karib. Artinya sahabat dekat. Qarib diambil dari kata bahasa Arab qaribun, artinya dekat atau karib. Kemudian tidak sampai situ, si Shabir kemudian bertanya kepada Shadiq, hal anta maridun? Setelah berkata masjid itu dekat, kemudian Shabir bertanya, hal anta maridun? Apakah kamu sedang sakit? Maridun artinya sakit. Apakah kamu sedang sakit? Tanya Shabir ke Shadiq. Kemudian Shadiq menjawab, la, ana bi khair. La, tidak, aku baik-baik saja, kata Shadiq. Setelah tahu bahwa Shadiq itu tidak sakit dan baik-baik saja, kemudian Shabir berkata, anta kaslan. Anta kaslan, kata Shabir. Shabir beranggapan bahwa anta kaslan, kamu itu malas. Kamu malas. Kaslan artinya malas. Anta kaslan, kamu malas. Kemudian Shadiq menjawab, hada sahih, itu benar. Asif, maaf. Itu benar dan maaf, kata Shadiq. Kemudian Shabir berkata atau berujar kepada Shadiq, ana dhahibun ilal masjid. Ana dhahibun ilal masjid. Saya akan pergi ke masjid. Saya atau aku akan pergi ke masjid, kata Shabir. Kemudian Shadiq berkata, intazir, tunggu sebentar. Intazir, tunggu. Ana dhahibun ma'ak. Ana dhahibun ma'ak. Saya pergi bersamamu atau saya ikut bersamamu. Itulah isi teks percakapan di pertemuan kita yang kelima ini, yaitu tentang Shabir dan Shadiq yang mendengar suara azan, kemudian salah satu di antara mereka mengajak untuk ke masjid, dan salah satu dari yang diajak ke masjid itu tidak maunya sholat di rumah. Kenapa? Karena dia malas, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke
bagian al-mufradatu atau kosakata. Maka kalian harus catat di buku kosakata kalian. Di gambar pertama ini ada orang sedang duduk seperti menunggu. Nah, makanya kata di bawahnya itu yantaziru. Yantaziru artinya menunggu. Yantaziru artinya menunggu. Yantaziru artinya menunggu. Kemudian gambar kedua yaitu ada simbol atau tanda checklist. Artinya tanda benar. Makanya di sini katanya adalah sahih. Sahih artinya benar. Sahih artinya benar atau betul. Kemudian sebuah gambar yang ketiga yaitu orang yang di tepi pantai namun tampak dekat dengan kamera. Makanya kata di bawahnya ini disebut dengan qarib. Qaribun artinya dekat. Dari pandangan kita orang tersebut dekat, dan sebelahnya ada gambar orang yang sama namun dalam tampak lebih jauh. Makanya di bawahnya ba'idun. Qaribun dekat, ba'idun jauh. Kemudian maridun. Maridun, ada seorang laki-laki dengan sapu tangan menandakan dia sedang flu. Makanya di sini katanya marid artinya sakit. Maridun artinya sakit. Kemudian kata setelahnya yaitu kaslan. Kaslan, di sini tergambar seorang laki-laki sedang santai duduk di bangku, sedang bermalas-malasan. Kemudian zahibun. Zahibun artinya pergi. Kemudian asif artinya maaf. Asif artinya maaf. Setelah kalian catat dan hafal tentang mufradat kita kali ini, maka kalian harus mengerjakan soal atau latihan atau tadrib dalam bahasa Arab di bawah ini. Perintahnya adalah ajib bin na'am au bila. Ajib bin na'am au bila. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban na'am dengan tanda checklist, au bila atau dengan tanda la, tidak, atau tanda silang. Jadi kalian hanya perlu checklist atau silang. Apabila ungkapan ini benar, berarti kalian harus kasih tanda checklist. Kalau salah, kalian harus kasih tanda silang. Bagaimana cara jawabnya? Kalian tinggal foto atau edit foto ini, nanti saya kasih. Kemudian kamu edit di aplikasi edit foto atau edit gambar. Kemudian kalian coret checklist atau silang apabila jawabannya itu benar atau salah. Atau bisa kalian tulis kembali teks-teks ini, ungkapan-ungkapan ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian apabila itu benar, kalian kasih tanda checklist atau silang dengan pulpen kalian masing-masing. Kemudian kalian foto dan kirim ke classroom. Ungkapan yang pertama, ingat, hanya kasih checklist atau silang. Yang pertama, hadal hiwaru fis sabahi. Ini percakapan atau percakapan ini terjadi di waktu pagi. Fis sabahi. Apakah benar? Kalau benar, kalian kasih checklist. Kalau salah, kalian kasih silang. Kemudian nomor 2, hadal hiwaru fil baiti. Percakapan ini terjadi di rumah. Jika benar, kasih checklist. Jika salah, kasih silang. Kemudian nomor 3, sabirun yusalli fil masjid. Sabir, sholat di masjid. Benar tidak? Kalau benar, kasih checklist. Kalau salah, kasih silang. Kemudian kalimat atau ungkapan yang selanjutnya atau nomor 4,
Shadikun yusalli fil bait. Shadik, yang namanya shadik ini sholatnya di rumah. Jika benar kasih checklist, jika salah kasih silang. Kemudian nomor 5, al-masjidu qaribun minal bait. Masjid itu dekat dari rumah. Kemudian ungkapan nomor 6, sabirun maridun. Sabir itu sakit, benar tidak? Nomor 7, shadikun kaslanun. Si sodik itu malas, benar atau tidak? Kemudian nomor 8, dhahaba shadikun ma'asabir ilal masjid. Shadik dan sabir pergi ke masjid bersama-sama. Sabir dan shadik pergi ke masjid bersama-sama. Maka benar. Jika benar, kalian kasih tanda checklist. Kalau salah, kasih tanda silang. Itulah materi di pertemuan kita yang kelima ini. Dan saya ingatkan, besok adalah pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir kita. Maka besok akan saya ungkapkan atau saya utarakan tugas akhir kalian atau tugas akhir pekan untuk kalian kerjakan, dan ini bersifat wajib. Jika kalian tidak mengerjakan, maka akan ada remedial, dan jika remedial tidak dikerjakan juga, maka kalian tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian semester khusus di mata pelajaran bahasa Arab, karena saya menganggap kalian itu tidak mampu melewati ujian akhir pekan, maka kalian tidak mampu pula untuk mengerjakan ujian di semester. Itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak mengerjakan tugas dari saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan kata atau kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.